Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik. Selanjutnya, yang akan presentasi yang pertama adalah Esther. Silakan Esther. Materi yang akan dipresentasikan adalah perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Yang pertama ada perkembangan intelek. Istilah intelek menurut English and English antara lain, yang pertama kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. Yang kedua, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir. Yang terakhir adalah kecakapan tinggi untuk berpikir. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan mental yang besar, dan pikiran atau inteligensi. Rumusan inteligensi yang dikemukakan oleh Singgi Gunarsa dalam buku Psikologi Remaja tahun 1991. Yang pertama, inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Selanjutnya, inteligensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Yang ketiga, inteligensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Yang keempat, William Stern mengemukakan bahwa inteligensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Dan yang terakhir, Binet berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Banyak definisi tentang inteligensi, namun makna inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau inteligensi juga dengan tingkat tes inteligensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Hasil tes inteligensi dinyatakan dalam angka yang digambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan atau mental age dan umur kalender atau chronological age. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Dian. Pengukuran tingkat intelijensi dalam bentuk perbandingan diajukan oleh William Sten, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman. Rumusnya adalah IQ sama dengan MA dibagi CA dikali 100. MA merupakan mental age dan CA merupakan chronological age. Anak yang berumur misalnya 6 tahun hanya dapat menjawab tes untuk anak yang berumur 3 tahun akan didapati nilai IQ di bawah 100 dan ia dinyatakan sebagai anak berkemampuan di bawah normal. Sebaliknya, bagi anak didik yang berumur 3 tahun tetapi telah dapat menjawab dengan benar tes yang diperuntukkan untuk umur 6 tahun, maka nilai IQ anak itu di atas 100 dan ia dikatakan sebagai anak yang cerdas. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan, misalnya menghitung sampai 10 atau 100, menyebut nama hari atau bulan, membuka pintu dan menutup kembali, dan lain-lain. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental anak. Makin banyak anak yang bisa mencoba atau dikerjakan anak dengan betul, makin tinggi usia mentalnya. Dengan menggunakan rumus sebelumnya dapat ditentukan nilai IQ anak.
Kelompok berdasarkan nilai IQ atau kecerdasan. Yang pertama, 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. Dari 71 sampai 85, anak di bawah normal. Dari 86 sampai 115, anak yang normal. 116 sampai 130 merupakan anak di atas normal. 130 sampai 145 anak yang superior. 145 ke atas merupakan anak yang jenius. Menurut Alfred Binet, intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dimiliki sejak lahir, dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang yang memiliki kemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi masalah. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kurang akan bersikap lamban dalam bertindak. Perkembangan intelijensi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk pelatihan lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan intelijensi individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sekar. Silakan, Sekar. Terima kasih, Dian. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Manusia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan. Lingkungan dapat dibedakan atas 1, lingkungan fisik, dan 2, lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama sosial psikologis. Manusia merupakan makhluk sosial yang berhubungan dengan manusia lain. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, sebagaimana seharusnya seseorang hidup dalam berkelompok, baik dalam kelompok kecil ataupun masyarakat yang luas. Interaksi seorang dengan manusia lain diawali sejak lahir dengan cara yang amat sederhana. Sepanjang kehidupannya, aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama dengan ibunya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungan, dengan demikian apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, maka ia tidak peduli lagi terhadap lingkungannya dan sisa waktunya digunakan untuk tidur. Pada tahun kedua, anak sudah mulai belajar kata tidak dan sudah mulai belajar untuk menolak. Anak mulai bereaksi aktif saat ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain. Perilaku emosionalnya juga telah dikembangkan dan lebih berperan aktif dalam pergaulan dengan manusia lain. Pergaulannya semakin luas saat ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, dan teman-teman lainnya. Pada umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok, dan memahami tanggung jawab. Menginjak masa remaja, interaksi dengan pengenalan atau pergaulan semakin penting, dan pada akhirnya pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan bergaul mulai dirasakan sejak anak berumur 6 bulan, di saat anak yang telah mampu mengenal manusia lain dan mulai mengenal arti senyum dan perilaku sosial yang lain seperti marah dan kasih sayang. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial menjadi lebih kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi juga dapat memahami bahwa perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Nisa. Terima kasih, Sekar. Jadi pergaulan remaja itu diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama dengan yang sebayanya atau dengan yang sejenisnya. Jadi perkembangan sosial anak remaja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi, keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi. Hubungan sosial remaja berkaitan dengan proses penyesuaian diri yang berpengaruh terhadap tingkah laku, sehingga dikenal beberapa tingkah laku seperti remaja yang keras, remaja yang mengisolasi diri, remaja yang bersifat egois, dan sebagainya. Lanjut.
Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Jadi bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa ini efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seorang bayi atau anak dimulai dengan meraba dan diikuti dengan bahasa satu suku, sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai tingkat perilaku sosialnya. Perkembangan bahasa ini terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Pada bayi, tingkat intelektualnya itu belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin tumbuh dan berkembang, maka semakin mulai mampu mengenal lingkungan dan bahasa ke tingkat yang lebih kompleks. Biasanya bayi baru bisa mengucapkan mama. Ya, selanjutnya, next. Perkembangan bahasa ini dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa merupakan hasil belajar dari lingkungan. Dan pada bayi, belajar dimulai dari meniru dan mengulang hasil suara yang telah didapatkan seperti bayi bersuara. Seperti itu. Belajar bahasa sebenarnya dilakukan oleh anak dimulai dari usia 6 sampai 7 tahun, di saat anak mulai masuk sekolah atau mulai bersekolah. Dan memasuki masa remaja, perkembangan semakin lengkap karena dilengkapi oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Jadi perkembangan bahasa mereka dibentuk oleh lingkungan di mana mereka tinggal. Dan hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat akan menjadi ciri khusus bagi dirinya dan berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dan perkembangan bahasa ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi, dan kondisi fisik, terutama dari segi kesehatan. Dan perkembangan bahasa ini meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik komunikasi secara lisan, tertulis, maupun isyarat. Dan slide selanjutnya yaitu bakat khusus yang akan dilanjutkan oleh Aris. Silakan Aris. Ya, terima kasih Dinda. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi dalam kurung potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi bakat adalah kemampuan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum, dalam kurung bakat intelektual umum, atau khusus dalam kurung akademis kursus. Bakat khusus disebut juga talent. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasar dari fungsi bidang seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, dan sebagainya. Bakat memungkinkan seorang untuk mencapai prestasi terhadap bidang tertentu, tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dorongan, dan motivasi agar itu dapat terwujud. Bagaimana kita dapat mengenal para remaja yang memiliki bakat khusus? Bagaimana ciri atau karakteristik mereka? Alat apa yang digunakan untuk mendeteksi bakat khusus? Sampai sekarang boleh dikatakan belum ada tes bakat yang cukup luas daerah pemakaiannya yang sudah ada, misalnya FACE dalam kurung Flanagan Aptitude Classification Test yang disusun oleh Flanagan. Ada juga DET dalam kurung Differential Aptitude Test yang disusun oleh Binet. M-Test dalam kurung Mathematical and Technical Test yang disusun oleh Lunning Park. Hal ini disebabkan karena sangat terikat kepada konteks kebudayaan di mana tes itu disusun, sedangkan bakat juga terikat pada konteks kebudayaan di mana klasifikasi bakat itu dibuat. Next. Walaupun demikian, kita dapat mengetahui bakat melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan oleh anak. Sekolah dapat mengirim daftar ciri-ciri atau perilaku kepada orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat siswa agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan yang sesuai.
Contoh, butir keterangan, hobi, jenis, buku yang disenangi, masalah dan kebutuhan kursus, prestasi, pengalaman kursus, kegiatan kelompok yang disenangi, kegiatan mandiri yang disenangi, sikap anak terhadap lingkungan, dan cita-cita untuk masa depan. Bakat merupakan sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat berkaitan erat dengan keberhasilan potensi hasil belajar yang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Thank you. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.